Kenapa orang-orang Jepang lebih milih hidup sendiri? Jadi ini yang jadi cikal bakal naiknya fenomena kodokushi ya, pada waktu mereka memasuki umur lansia nanti. Kalau dibanding sama Jepang yang dulu, peranan para laki-laki dan wanita itu jelas banget. Sebelum tahun 90-an, para laki-laki itu berjuang dengan kerja di luar, dan para wanitanya itu ya di rumah untuk ngurus rumah tangga. Tapi sekarang udah beda. Things changed. Women could work, and work became more insecure and competitive. The old rules don't suit the modern world, but new rules aren't replacing them. Hai kalian generasi yang haus literasi. Negara Jepang yang sekarang udah tertutup hidup sosialnya, sekarang makin tertutup lagi. Istilah solokatsu ini menjadi sebuah tren di Jepang, di mana mereka lebih suka melakukan aktivitas sendirian daripada sama orang lain. Gue nggak ngerti juga sih kenapa solokatsu juga ya. Maksudnya kenapa jadi katsu gitu. Kan kalau dulu kan ada istilahnya, kalau kalian pernah dengar, hitori shabu-shabu, yang artinya lebih make sense. Hitori artinya sendirian, dan biasanya makan shabu-shabu itu kan rame-rame ya. Jadinya makan shabu-shabunya sendirian, dan jadinya ngelakuin hal lain pun juga sendirian. Jadi luas definisinya. Tapi masalah kesepian ini nggak ada hubungannya sama introvert sama extrovert ya. Tapi karena budaya kolektivis Jepang yang ngebuat orang-orangnya itu ngerasa nggak mau ngebebanin orang-orang di sekitarnya, termasuk teman-temannya. Sekarang let's take a closer look. Rasa kesepian. Pasti rasa ini yang kita semua sebagai manusia itu pasti punya. Tapi di Jepang, rasa kesepian ini udah menjadi penyakit yang umum. Dari statistik di tahun 2023 aja, kalian bisa lihat itu perkembangan angkanya terus meningkat. Hampir nyampe 30%-an. Dan itu nggak cuma dialami sama orang-orang dewasanya aja. Tapi umur 20-29-an, yang artinya sekarang adalah Gen Z. Itu juga udah mulai ngalamin kesepian ini. Bayangin berarti setelah keluar dari sekolah dan masuk universitas, apakah artinya itu mereka kesulitan buat nyari teman? Jawabannya enggak juga. Mereka punya circle pertemanan mereka sendiri. Kayak contoh wanita ini, dia punya kok teman-teman. Tapi yang jadi masalah itu adalah ketika dia cerita sama temennya itu. Temennya itu nggak ngerasa relate sama topik yang disampaikan. Ibaratnya curhatannya nggak didengerin dengan baik ya. Jadi rata-rata jawabannya cuman I see, tapi dengan ekspresi yang flat gitu. Tapi nggak ngasih kayak solusi dan malah ngelanjut ngebahas yang lain. Jadi acuh nggak acuh lah ibaratnya. Dan ini ngebuat wanita ini jadi ngerasa nggak mau ngebebanin orang lain dengan masalah hidupnya. Dan lebih memilih mendem itu sendirian. Hasilnya secara manusia itu kan juga makhluk sosial ya. Jadi pastinya kesepian lah lama-lama. Belum lagi ditambah orang Jepang itu kan private banget ya. Jadi nggak bakal semuanya diceritain ke teman-temannya. Karena mereka juga ngerasa takut dijudge kalau mereka ceritain rahasia mereka. Atau mungkin rahasia mereka malah disebarin ke teman-teman yang lain. Jadi ibaratnya relationship mereka itu kayak nggak genuine, tapi penuh penghakiman. Ini udah merupakan budaya sih ya jatuhnya. Bukan lagi soal hubungan sosial normal ya. Dan ini jadinya ya walaupun ngerasa kesepian, tapi mereka tetap ngelakuin semuanya tetap sendirian. Dan buat kalian yang nggak tahu apa akibatnya kalau ini menjadi cara hidup yang diteruskan sampai tua nanti, ya kalian bisa nonton video gue yang sebelah kanan atas ini ya. Gisaburo and Yuki's responses align with a survey conducted by Japan's National Institute of Population and Social Security Research, revealing that among single Japanese aged 18 to 34, more than 70% of males and over 60% of females are not in any relationship. Sebenarnya nggak cuma dalam hubungan sosial aja yang mereka itu takut dijudge, tapi mereka juga ada yang numpukin semua perasaan mereka ke pekerjaan mereka. Contohnya wanita ini pun saking sibuknya sama pekerjaannya, dia udah berbulan-bulan kagak ngobrol atau hangout sama teman-temannya. Akhirnya dia jadi isolasi diri dan tenggelam sama aktivitasnya sendiri. Kagak update-update lagi sama kehidupan sosial sekitarnya. Dan di sini gue mau ngomong kalau peranan media sosial bagi orang-orang kesepian ini malah jadi pedang bermata dua ya. Kayak ketika mereka ngedenger berita kalau teman-temannya udah married, punya keluarga sendiri, mereka malah mikir kalau diri mereka itu yang ngerasa aneh dan ngerasa malah mereka yang salah karena belum married. Hal ini yang ngebuat depresi itu makin muncul dan depresi inilah yang membuat rasa kesepian itu makin berbahaya.
Masalahnya, kesepian ini tuh bukan tipe kesepian yang terjadi waktu orang kagak ngerti sama kita, atau kita nggak ngerti sama orang lain. Tapi lebih ke arah perasaan yang ngebuat lu ngerasa lu nggak cocok sama kehidupan masyarakat ini. Mereka ngerasa diri mereka berbeda. Ibaratnya kalau yang lain pakai seragam warna hitam, orang-orang ini ngerasa pakai seragam warna merah. Dan ini yang ngebuat rasa kesepian ini jatuhnya bisa ngarah ke bunuh diri. Apalagi ketika sosial media itu berperan total ya. Ketika orang-orang ini terus membandingkan dirinya sama teman-temannya yang udah sukses, yang udah punya keluarga, yang udah punya hidupnya tuh kelihatan happy. Yang ada tuh itu bukan jadi motivasi buat mereka, tapi yang ada malah ngebikin mereka stres sama depresi. Sosial media emang sih ya bisa pedang bermata dua banget ya. Bisa jadi motivasi dan bisa juga jadi racun. Makanya masalah yang timbul ketika sosial media ini muncul itu juga macam-macam. Padahal belum tentu juga yang ditampilin di sosial media itu benar-benar yang terjadi. Karena kan yang diposting di sosmed itu rata-rata yang happy-happy, momen-momen berharga, dan rasa iri hati kita itu sebagai manusia yang ngeliat hal itu tuh pasti jadi ke-trigger. Ih, kok dia bisa begitu ya? Apa ya yang salah sama gue? Dan bukan memotivasi diri mereka malah makin nutup diri lagi karena ngerasa berbeda. Salah satu faktornya, ini pasti karena hidup di perkotaan yang ngebuat budaya hidupnya juga seperti itu. Akhirnya ada orang-orang muda juga di Jepang yang milih untuk balik ke tempat tinggalnya yang di kota kecil. Atau malah pindah keluar kota dan milih hidup bertani. Ini balik lagi ke budaya di mana satu sama lain bisa saling kenal dan hidup nggak terlalu dijudge atau dituntut terlalu tinggi layaknya hidup di perkotaan ya. Karena ketika hidup di dalam satu komunitas yang support sistemnya itu bagus, itu penting banget buat ngalahin rasa kesepian ini. Belum lagi mindset yang dimiliki sama orang-orang perkotaan itu pasti beda sama yang tinggal di luar perkotaan. Kalau di perkotaan itu speed hidupnya kan kayak cepet banget dan efisien ya. Pagi-pagi udah mesti bangun buat menghindari rush hour di kereta, dan supaya nggak telat, supaya kerjanya itu bisa cepet beres dan setelah kerja, itu paling waktu sendirinya itu paling cuma 1-2 jam doang. Dan besoknya dia harus kerja lagi. Jadi pace-nya itu cepet banget. Sedangkan kalau di luar perkotaan itu pace-nya lebih lamban ya jatuhnya. Pekerjaannya lebih pakai tenaga daripada teknologi. Pandangannya juga bakalan lebih konservatif yang ngebuat tujuan atau goals hidupnya itu jadi berbeda. Di perkotaan kan pasti targetnya ambisius banget tuh pasti. Makanya juga banyak cara orang-orang kota tuh buat mengatasi kesepian mereka itu dengan cara berkunjung ke klub-klub malam yang ada di Jepang ya. Buat mengatasi hal ini. Di sana mereka bisa ngobrol sama lawan jenis tanpa harus dijudge, ya karena kan mereka juga bayar ya. Dan mereka juga bisa curhat tentang apa yang terjadi dalam hidup mereka. Jadi mereka nggak ada obligasi juga kepada customernya ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kasihan juga ya. 本当に繁華街を歩き続けるようなことで孤独を埋めていたのかなって思います。歩いていると若い女性がやっぱり男性が声をかけてくるんですよね。でもやっぱり性的な関係を求めてきて、でもその日私が暮らすためにはお金が必要だからそれに応じるっていうことで、本当に一瞬でも、私を見つけてくれたっていうのが、一人じゃないんだなっていうか、透明人間じゃないなって思って。Ini yang ngebuat sebuah komunitas yang kuat itu penting banget untuk mengatasi rasa kesepian yang dimiliki sama orang-orang ini. Sebenarnya dalam konteks Gen Z, bukan cuma salah dari generasinya aja, tapi dunianya yang ngebuat anak-anak ini jadi terkesan lebih rapuh dan lebih manja. Perkembangan teknologi yang ngebuat generasi ini tuh menjadi ketergantungan itu benar-benar perlu diatasin sih. Karena ketergantungan sama device itu menjadi masalah epidemi yang nggak kelihatan sama orang-orang. Kita nganggapnya ya nggak mungkin kita bisa hidup tanpa smartphone kita kan. Tapi coba pikir-pikir lagi. Gimana cara orang sebelum ada smartphone itu hidup? Mereka bisa aja kan hidup tanpa ketergantungan teknologi itu. Apalagi dengan adanya sosmed. Yang ada itu malah ngerusak mindset dan cara pikir generasi sekarang yang terus-menerus mau achieve something secara instan. Dan ngebuat mereka saling membandingkan satu sama lain. Jadi itu dia permasalahan kesepian yang semakin parah di Jepang. Sebenarnya bisa aja sih mereka ngakalin ini dengan memelihara hewan peliharaan kayak kucing atau anjing gitu ya.
Tapi ya tetap manusia itu kan beda ya. Ada istilahnya besi najamin besi dan manusia itu kan menajamkan sesamanya ya. Jadi di kala susah pasti bisa saling ngingetin dan saling menolong. Dan isu-isu ini tuh pasti nantinya akan menjadi sumbangsih kasus-kasus kodokushi ya nantinya ya. Masalah support system secara sosial yang nggak kuat pastinya akan ngebuat epidemi itu terus-menerus menular ke generasi-generasi bawahnya. Belum karena tingkat populasi Jepang yang terus menurun, gue rasa orang yang benar-benar berdarah Jepang tuh lama-lama bisa punah juga ya. Gue cuma berharap pemerintah Jepang bisa mengatasi hal ini. Karena cara hidup kayak begini tuh udah nggak sehat ya. Ya pertanyaannya sekarang nggak cuma di Jepang aja, tapi buat seluruh dunia juga termasuk Indonesia. Apakah anak-anak generasi Z sekarang ini juga merasakan hal yang sama? Dan apakah yang kalian lakukan untuk mengatasi epidemi ini? Yang gue yakin kalau kalian nggak support teman-teman kalian atau nggak punya support system yang baik, bukan nggak mungkin hal ini nggak akan terjadi juga di sini. Silakan berdiskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya gue tahu juga kalian nonton video ini sampai habis ya. Akhir kata, be critical and stay critical.